transparansi juga bisa sebenarnya ya. Yang kurang tuh biasanya gini loh, teman-teman tuh argumentasinya kurang, ya. Argumentasinya kurang, akhirnya ya tidak meyakinkan. Karena tidak meyakinkan, akhirnya kan jadi absurd ya. Jadi itu kue sakjane merancang beneran apa akhirnya seperti itu, tenanan apa ora begitu. Itu jadi jangan khawatir sebenarnya, kalau saran saya sih nggak masalah. Kan begitu Bu Eva ya, Pak Erwin? Siap, oke Pak. Mungkin Pak, kalau mahasiswa melihat gini terus dia mikir gini, ya apa ya nggak ide naik lantai 1, lantai 2. Ketika dia harus memotong di level ya. Kan sebetulnya kalaupun ruangan itu terdiri dari 4-5 lantai, sebetulnya tidak harus ditunjukkan di dalam tampilan, ya kan? Jadi ekstrim gitu ditunjukkan baloknya, kolomnya, sebenarnya tidak. Tapi ketika dia harus menggambarkan sebuah denah dengan level, kalau untuk tataran di level 1, level 2 itu mana yang harus dipotong, mana yang harus tertampak, itu barangkali yang membuat mereka akhirnya ketakutan kalau tidak nekat. Saran saya mending nekat saja. Iya, kalau musuhnya desain kreativitas memang takut itu tadi. Makanya biasanya kita motivasi supaya tidak usah takut. Kenapa? Masalahnya di mana, ya itu kita selesaikan. Namanya kayak motong. Itu yang tugas akhir kemarin kan banyak Bu. Yang siapa tuh? Guntur ya? Guntur itu loh. Guntur Budi, Guntur yang itu apa? Yang batu itu loh. Ya. Yang batu yang pertamanya nanggung ya, kan, saya enggak tahu sama Bu Eva apa bukan tuh. Ngujinya itu. Bukan, Pak. Saya kan kritik. Kamu itu nanggung, mau berkreasi dengan lebih atraktif, tapi wedi. Nah, jadi akhirnya saya kritik, akhirnya dia langsung diolah dan terpaksa dia memang motongnya memang harus di ini kan. Dan saya pastikan sebenarnya gini loh. Kenapa kok di RPS itu juga saya bikin preliminary design dan pre-design ya. Hasil akhir kita itu pre-design ya sebenarnya. Belum sampai detail berapa ukuran balokan, berapa ukuran, enggak. Jadi gambar pre-design itu perlu dikembangkan lagi nanti dalam sebuah tim. Ya, sampai di situ maka Anda jangan takut dengan desain-desain yang seperti visual, auditory, kinestetis seperti ini. Ya, pokoknya itu bisa menunjukkan nanti detail pengukuran dan detail memang harus dikembangkan lagi. Kalau menurut saya kok seperti itu. Oke, monggo lanjut. Lanjut. Jadi kalau visual tadi itu dengan melakukan peninjauan lapangan tentang bangunan yang akan didesain, kalau auditori itu juga mendengarkan baik itu bunyi ketika wine itu dituang atau bunyi ketika alat-alat itu dioperasikan seperti itu, dan kemudian kinestetis itu secara cepat memutuskan. Jadi imajinasinya itu yang pada saat itu tertangkap oleh Frank Gehry itu seperti apa, dan akhirnya jadinya seperti ini. Jadi seakan-akan itu wine yang ketika proses membuat wine yang ketika dituang, ketika setelah dihancurkan anggurnya itu, kemudian dituang untuk dibersihkan ke dalam, ada proses kayak di ya sama sih kayak di pabrik-pabrik gitu itu. Nah, ini air wine ini yang mengalir ini yang menimbulkan ide seperti itu. Jadi inspirasinya, jadi metodenya bisa seperti itu. Mohon izin nyela. Ya Pak. Apakah istilah berpikir visual auditory kinestesis ini apa sama dengan kalau kita golongkan dalam proses penelitian
riset desain itu bagian dari pendekatan. Kadang-kadang mahasiswa bingung antara ada tema, pendekatan, dan metode. Wah, ini bahasanya ya. Ini. Ya. Kalau Pak Erwin, karena itu nanti akan mengarahkan aktualisasi ya, ke fasad gitu loh. Kalau menurut saya sepakat dengan Pak Erwin. Ke pendekatan Bu ya. Iya. Ya, sampai cukup Bu. Monggo. Nah, kalau ini metafora Santiago Calatrava, stasiun kereta, hub dari kota Lyon itu ke bandara. Ya, kalau Calatrava senangannya seperti ini ya, bentuk-bentuk sayap-sayap seperti ini, metafora. Jadi dia bikin bandara juga bentuknya seperti ini. Kemudian kalau ini Lotus Temple di India. Jadi ini dibuat oleh suatu asosiat arsitektur Faripur Sahba. Jadi katanya gini, proyek Lotus Temple ini, kereligiusan orang India itu menurun. Jadi terus pemerintah itu pengen bikin suatu tempat ibadah yang bisa meningkatkan kereligiusan orang India, yang bisa kemudian menarik kembali orang-orang India itu untuk semakin religius. Nah, biasanya tempel itu kan kalau yang simbol yang sudah disepakati kan ya tempel seperti tempel yang biasa itu yang penuh dengan ukiran-ukiran warna-warni dan patung-patung dewa-dewanya. Tapi di sini si arsitek itu malah dia membuat bentuk yang sangat berbeda. Tapi orang bisa mengenali bahwa itu adalah bunga lotus ya. Lotus apa? Teratai. Bunga teratai. Nah, teratai ini kan simbol di religi India itu sebagai simbol bunganya sakral juga. Jadi dia kemudian menggunakan bunga teratai ini sebagai bentukan di tempel ini. Padahal ini beda sekali dengan dengan ini yang biasanya, tempel yang biasanya, dengan rumah-rumah ibadah yang biasa Hindu, orang Hindu di India itu. Jadi itu. Jadi bisa menggunakan metafora juga dan tidak harus menggunakan simbol yang seperti yang sudah biasa digunakan. Tapi tetap bisa dikenali bahwa dia merupakan tempat ibadah. Kemudian perilaku dalam arsitektur, ya tadi kita sudah membahas bahwa yang namanya desain itu kan selalu human dan lingkungan. Dan tadi kita sudah melihat presiden-presiden dari mulai Mesir sampai barusan India ini tadi, bahwa perilaku itu manusia itu memang bisa menjadikan faktor yang utama di dalam desain, terutama desain yang tematik ya. Jadi perilaku atau desain yang bisa menjadikan bangunan itu mempunyai identitas. Ya perilaku misalnya ibadah, perilaku bekerja. Ya, kita itu kalau dikaitkan sama tadi human dan lingkungan, ada faktor iklim, harusnya perkantoran kita itu nggak kayak sekarang ini. Harusnya. Jadi nggak
masif, tertutup seperti itu. Mungkin itu juga ya yang membuat adanya virus ini ya. Paling ya iku tuturane kok angel to ya wong di Indonesia wis panase kaya ngene kok ya gawe bangunan tetap sing masif-masif tertutup lagi gitu. Jadi akhirnya kita pakai AC, pakai air conditioner seperti itu. Jadi akhirnya sekarang itu kan di kantor-kantor pemerintah itu nggak boleh pakai AC. AC harus dimatikan, jendela dibuka, pintu dibuka, pakai kipas angin. Mungkin kayak gitu kalau dikaitkan dengan pandemi loh. Seperti itu. Jadi harusnya desainnya itu nggak kayak juga nggak nyaman Bu ya. Iya, orang yang nggak nyaman, virusnya nggak nyaman. Loh, tapi benar loh, Pak, AC itu yang bikin klaster ketika di klaster perkantoran ya tadi, maaf. Ketika suhu ruang ya dikatakan tidak bersahabat ya, seperti kita ini di fenomena di kota besar, katakan di Surabaya yang tadi Bu Ami sudah bilang bahwa suhunya memang lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta misalkan. Nah, ketika suhu ruang luar atau suhu lingkungan luar ini tidak bersahabat atau tidak sesuai dengan tubuh kita, ya, apakah itu yang menjadi penyebab akhirnya kenapa tren untuk bangunan-bangunan perkantoran itu dibuat tertutup sehingga ketika digunakan penghawaan buatan itu menjadi efektif lah, karena kalau dibuat terbuka sudah di luar lebih panas, kemudian kalau nanti ruangannya menggunakan penghawaan alami, jadi pengguna bangunan ini menjadi tidak nyaman. Nah, itu bagaimana Bu? Pendapat Bu Ami tentang fenomena pendapat pribadi ya Pak? Ya, monggo. Kalau harusnya ya tetap nggak masif lah Bu, harusnya tetap bangunan-bangunan tipis itu. Jadi penggunaannya itu nggak sebanyak seperti sekarang penggunaan penghawaan buatan itu. Misalnya seperti mesinnya kayaknya kayak yang itu Pak Erwin pasti lebih tahu itu. Jadi kan dia koridornya itu tidak tertutup. Kemudian juga berupa rem toh, bangunan perkantoran yang di Malaysia itu mesinnya jadi kan kemudian juga tidak masif, jadi bukan berbentuk kotak gitu tapi seperti spiral gitu kan. Jadi orang jalan tuh juga nyaman, kemudian masuk ke ruangan-ruangan itu juga tidak terus ruangan-ruangan yang besar masif seperti itu, sehingga penggunaan penghawaan buatannya juga tidak sebanyak yang terjadi kalau paling tidak mengurangi penggunaan penghawaan buatan. Jadi juga mengurangi gas emisi seperti itu. Jadi ya balik lagi ke desain. Jadi sebenarnya kalau mau berpikir, kemudian juga semua faktor tadi itu digunakan, jadi diaplikasikan seperti material iklim dan sebagainya, tradisi dan ini, itu tentunya bisa, harusnya kita bisa mendesain seperti. Jadi contohnya itu ya mesin niaga itu tadi. Tapi ya habis itu kan dia nggak desain lagi yang seperti itu ya Pak Erwin ya? Iya, jadi kalau boleh nambahkan sebenarnya kondisi lingkungan, desain sebuah bangunan kaitannya dengan kenyamanan itu tidak terbatas kepada bentuk bangunan, kemudian tampilan bangunan, tetapi juga faktor lingkungan sangat berpengaruh. Ya. Faktor lingkungan dan perilaku itu akan memberi dampak yang besar. Ya. Jadi kalau ada dua bangunan di berdekatan sepakat menggunakan penghawaan alami, itu tidak masalah. Tapi kalau
satu bangunan menggunakan alami, satunya enggak, ya itu akan jadi problem dalam lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya yang menjadi tidak nyaman, seperti yang ditanyakan oleh Bu Eva tadi ya, berakibat pada ketidaknyamanan juga dalam membuat penghawaan alamiah. Jadi kalau di Kenyang itu kan lebih banyak ruang-ruang perantara sebagai penahan panas dulu, sebelum dia masuk ke dalam bangunan utama. Itu sudah ada di dalam konsepnya Givoni baru, ya, yang sebelumnya kemudian Königsberger dan lain-lain, kaitannya yang membahas tentang iklim tropis sudah ada di situ. Ya kalau di sini barangkali kalau kantor yang di Geraha Sampurna ya, yang di Mer itu salah satu yang bisa dikatakan adaptif dengan kondisi iklim. Kira-kira gitu ya Pak Heru. Iya Pak Heru dan Pak Erwin, ini kenyamanan thermal nih. Iya Bu, ya gini loh. Kita itu kan untuk bangunan-bangunan yang berkapasitas besar, volume perkantoran dan lain-lainnya itu kan banyak tergantung pada kebijakan sebenarnya ya. Itu sangat penting karena ketika kebijakan dari pemerintah daerah itu tidak mendukung ya akibatnya nggak mungkin satu orang mau jadi korban untuk yang lain itu. Ya, akhirnya jadi jargon kalau di daerah tropis seperti kita dengan kondisi yang seperti kita itu mustahil kalau nggak pakai AC, terutama di Surabaya contohnya ya, maksudnya di kota besar padat itu. Maksudnya kalau dalam rangka kenyamanan ya, kalau nggak nyaman ya lain lagi itu. Karena kalau tanpa artificial cooling ya AC itu ya panas dengan kepadatan seperti itu. Harusnya dari awal kan sudah dikendalikan ya jarak bangun. Orang yang di luar negeri aja yang nggak panas jarak bangunan dan anunya dikendalikan semua. Mungkin lebih daripada kita. Lah kita di daerah panas malah keruntelan senengane lah. Ya piye? Ya susah. Ya makanya ya rada angel nek orang gawe AC itu, apalagi ada kepentingan apalagi ada kepentingan untuk teknologi ya, penggunaan teknologi biasanya bekerja dengan komputer dan peralatan-peralatan yang tidak memungkinkan untuk debu ya, karena tidak hanya masalah temperatur tapi biasanya ada partikel-partikel yang dihindari untuk hal-hal tersebut ya paling ya kalau yang ada peralatan-peralatannya ya tetap pakai AC meskipun di beberapa, tapi paling tidak akan meminimalkan ya harusnya ya, memang perencanaan itu meminimalkan penggunaan energi. Jadi sustainable itu bisa didorong jadi lebih memang mengurangi. Kalau di daerah konsepnya harus mengurangi, tidak bisa menghilangkan sih. Itu menurut saya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau menurut broadband ini arsitektur itu dapat dipandang sebagai beberapa kategori, tapi yang kita tekankan di sini adalah cultural, simbolik, simbol budaya. Kalau yang behavior modifier ini yang tadi itu ditanyakan Bu Eva, climate modifier, ya atau yang tadi kita bahas ini ya disinggung sedikit. Tapi kita sekarang kan berbicara tentang cultural simbolik. Ada mahasiswa yang ingin bertanya, Bu Ami? Oke, silahkan. Siapa? Firhan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf, izin bertanya nih Bu. Sebelum kurang keras suaranya. Sebelum lanjut ke bahasan wajahnya ditampilkan Mas kalau yang bertanya.
Oh, gitu. Sebentar, Bu. Ya. Kameranya. Dideketin aja suaranya. Oh, gitu, Pak. Sebentar. Sudah keluar belum ya? Sudah. Oh, Bu. Kameranya kita pakai dulu. Izin bertanya, Bu. Iya. Mohon maaf sebelumnya mengganggu. Nama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kedengaran, Bu? Iya, kedengaran tapi kecil sekali. Izin bertanya. Silakan. Kalau sekarang, Bu? Ya, kedengaran tapi masih Sekarang kecil. Sudah kedengaran. Oke. Silakan. Ya, silakan. Berhan. Izin bertanya terhadap masalah izin bertanya, Bu. Ya. Mungkin bisa kedengaran lebih. Iya, udah Untuk jelas. Yang melanjutkan pertanyaan Bu Eva tadi, Bu, saya juga sempat pernah berbicara sama beberapa orang Pemkot. Masalah lebih ke arah suhu ini kestabilan. Gitu. Jadi saya sempat dipertanyakan sebelumnya, kenapa regulasi-regulasi soal pemakaian pengatur suhu buatan itu kenapa enggak bisa dikembangkan lagi ke alami gitu. Ya. Yang jadi permasalahan lebih ke arah kestabilitasan suhu gitu. Ada enggak ya solusinya gitu? Menurut dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjaga kestabilitasan suhu di angka berapa gitu. Jika ada, sebetulnya bisa konsep sebuah pemakaian pengatur suhu alam ini diterapkan menjadi undang-undang. Lebih yang dipertanyakan itu lebih ke arah kestabilitasannya aja. Di angka berapa sih gitu. Temperatur untuk maksudnya. Daerah seperti Surabaya. Gitu. Saya juga minta pendapat. Gimana, Pak? Temperatur maksudnya ya. Bagaimana, Pak? Kalau angka itu Pak. kan Jadi kalau angka itu kan temperatur namanya. Dibahas sih di beberapa lingkungan. Jadi bagaimana pendapatnya sih soal stabilitas suhu, Bu, dalam suatu ruangan yang berfaktor di luasan, berfaktor di fungsi, berfaktor di ketinggian gitu, Bu. Gitu. Saya belum dapat jawaban sih soal ini untuk daerah perkantoran, daerah pembelajaran gitu, Bu. Temperatur. Mungkin itu, Bu, pertanyaan dari saya. Ya, baik. Sebenarnya ini bidangnya Pak Erwin sama Pak Heru. Tapi kalau menurut saya, kalau standar kenyamanan itu kan sudah ada lah ya. Standar kenyamanan manusia untuk beraktivitas itu secara medis itu sudah ada. Tapi kemudian bagaimana supaya mengatur supaya temperatur di dalam ruangan itu bisa sesuai dengan standar kenyamanan manusia untuk beraktivitas. Beraktivitasnya ada macam-macam. Kalau yang seperti aktivitas olahraga ya beda lah sama misalnya lab, laboratorium atau misalnya kelas dan seterusnya biasa. Tapi rata-rata kalau misalnya di kelas itu kan 25 derajat ya Pak Erwin, Pak Heru. Nah ini sebenarnya untuk mencapai standar kenyamanan ini kan ada beberapa teknologi pendinginan ruang seperti smart house yang pernah ada itu ya Pak Erwin di ITS. Iya. Ininya contoh rumahnya. Jadi dengan membuat pipa air di tembok supaya mengalirkan jadi membuat aliran air di tembok dengan memberi pipa supaya dingin.
mohon izin kalau Iya. ya, Monggo Pak. sebenarnya pertanyaannya baik Bu, tapi menurut saya menjadi terlalu melebar dengan kaitannya dengan persoalan Simbol. Benar Pak. Terhadap culture terhadap simbol. Jadi barangkali itu nanti ditanyain pas itu aja ya Pak ya, fisika bangunan. Ditanyakan personal enggak apa-apa ya Pak ya. Oh iya. Nanti. Jadi soal stabilitas suhu. Ya, standar itu sudah banyak yang membuat standar itu mulai dari Humphrey, Nicol, kemudian Sokolai, kemudian kalau yang di sini Prof. Triharso Karyono, itu semua banyak yang melakukan penelitian terhadap standar. Itu sudah, itu kaitannya dengan bisa kita bahas di arsitektur tropis, bisa di fisika bangunan dan lain-lain. Tetapi mungkin di sini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana iklim itu mempengaruhi terhadap simbolik atau bangunan simbol bangunan pada sebuah kaitannya dengan perancangan kali ini. Itu mungkin itu yang harus kita batasi konteksnya. Kira-kira gitu. Nggih, Pak. Ini sebenarnya tidak meluas, bahasanya tidak meluas sampai ke sana. Tapi saya bertanya, ada nggak metode untuk menstabilkan suhu? Metode untuk menstabilkannya saja, Pak. Jadi kita mau bertahan di suhu berapa, untuk iklim berapa, dan berbentuk simbol seperti apa? Gitu. Ya, itu ada. Jadi untuk stabil mau harus pakai artifisial. Ya, karena akan temperatur selalu berkembang dari tahun ke tahun dan bertambah panas karena dengan adanya pemanasan global. Jadi nggak bisa dibatasi kondisi lingkungan, ya. Itu hanya bisa dibuat rekayasa dengan pengaturan. Tapi kalau kenyamanan di dalam ruangan, ya, itu harus pakai artifisial karena temperatur nyaman sudah di atas ambang batas nyaman kegiatan. Jadi mau nggak mau harus pakai artifisial. Persoalan desainnya adalah bagaimana memaksimalkan desain menjadikan penggunaan energi itu serendah mungkin. Itu aja yang jadi. Ada metodenya rupanya. Makasih banyak Pak penjelasannya. Mohon maaf mengganggu ini. Penasaran saya soalnya. Kalau gitu saya cukupkan ya Pak ya. Waalaikumsalam. Jadi saya lanjutkan arsitektur perilaku tadi. Jadi definisinya arsitektur perilaku adalah arsitektur yang menyertakan pertimbangan perilaku dalam perancangan, kemudian kaitan perilaku dengan desain arsitektur sebagai lingkungan fisik, yaitu bahwa desain arsitektur dapat menjadi fasilitator terjadinya perilaku atau sebaliknya. Jadi tadi seperti yang di diagram kaitan lingkungan dengan material tradisi kebiasaan itu, bahwa bangunan itu bisa didesain dengan jadi perilaku itu bisa menjadi faktor di dalam desain, tetapi ternyata arsitektur itu bisa juga menjadikan suatu perilaku tertentu, atau ya kalau misalnya ingin perilakunya seperti ini, bisa juga arsitektur menjadi didesain sedemikian rupa sehingga perilaku yang diinginkan dapat terjadi. Jadi perilaku pada ruang terbuka tentunya berbeda dengan perilaku pada ruang tertutup. Jadi inginnya seperti apa? Jadi ruang dalam arsitektur, kehadiran dan penempatan ruang-ruang dalam bangunan akan mampu mengarahkan, jadi ada alur kegiatan orang. Jadi ini untuk tatanan ruang ya, ruang menjadi wujud dalam perilaku arsitektur. Jadi ini tambahan aja karena untuk kaitannya dengan simbol itu lebih ke arah ekspresi bangunannya, tetapi bukan berarti ini tidak mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Hanya saja konteks kita kali ini kan simbol. Saya rasa itu terakhir ternyata itu. Bentar.
Oh iya, sudah terakhir. Sudah habis, Pak Heru. Saya kembalikan ke Pak Heru. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Ami. Materinya cukup menarik meskipun panjang sampai pokoknya panas. Tapi menurut saya memang penting untuk disampaikan dan memberikan bahan berpikir atau bahan untuk melakukan studi preseden maupun perancangan. Waktu selanjutnya kami persilakan untuk mahasiswa untuk memberikan pertanyaan. Monggo silakan. Sambil menunggu mahasiswa bertanya, mungkin Bapak Ibu juga bisa menambahkan Pak Erwin, Bu Eva, kalau Pak Udin ada ya ini tadi ya? Ada Pak Udin. Pak Udin ada. Itu monggo kalau mau memberikan tips-tipsnya. Izin bertanya lagi Pak, mohon maaf ini. Yang mungkin yang sesuai topik ya, Firan ya. Nggih Pak, sesuai topik. Ini kamera saya sudah terlihat nggih Pak? Oh sudah. Jadi tadi kan berbicara komunikasi ya Pak ya. Berbicara tentang bagaimana sebuah kesepakatan antara perencana dan pemakai itu seperti apa yang ditentukan, itu bisa nggak dilakukan dengan proses. Jadi si perencana ini tidak harus untuk, oh bangunanku seperti ini, untuk bisa memaksa seseorang untuk mengerti, tapi bisa lewat proses gitu Pak. Ini salah satu cara juga nggak sih Pak gitu? Biarkanlah bentuk itu terbentuk sebentuk-bentuknya, sedangkan secara pemahaman masyarakat sekitar itu biarkanlah proses gitu. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ini ditanyakan ke saya Pak. Apa ada yang khusus? Pak Heru dan Pak Erwin, kalau bisa Pak Udin juga Pak. Soalnya perilaku di Pak Udin sangat mendalami. Semua deh Pak. Baik, saya akan berikan sedikit tanggapan untuk membantu Bu Ami. Sebenarnya tadi sudah sempat saya perdebatkan di tengah-tengah presentasi Bu Ami tadi mengenai hal tersebut, ya, tentang adanya dua kondisi antara mazhab yang sains, apakah arsitektur itu harus mempersiapkan komunikasi yang dapat diterima oleh perancang dan yang menikmati, ataukah dibebaskan. Satu sisi tadi saya memberi argumentasi bahwa ada beberapa yang sebenarnya tidak perlu ada kesepakatan khusus. Jadi konsepnya adalah makna majemuk. Makna majemuk itu apa ya? Makna majemuk ya maknanya dilemparkan ke penikmat. Jadi apapun yang dipersepsikan oleh penikmat hasil desain itu, yaitu sah saja. Ya, karena konteks kalau saya argumentasikan tadi, konteks komunikasinya di mana ya? Di situ tadi ketika orang bisa merasa senang terhadap apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat dari Frank Gehry, seperti tadi ada desainnya Frank Gehry. Ketika kita melihat itu senang dan kita bisa berfoto bareng sana, dan nah itu ada beberapa konsep yang menganut seperti itu. Seperti tokoh-tokoh yang di ranah makna majemuk itu ya seperti Frank Gehry ini, kemudian Derrida, Bernard Sumi, Peter Eisenman, kemudian juga Zaha Hadid. Itu mereka membuat desain cukup
membongkar dari apa yang ada sehingga menjadi sebuah nilai baru yang sebelumnya nggak muncul, dan itu pasti tidak bisa dipahami secara langsung. Ya, yang mereka adalah pionir-pionir dalam membuat tanda-tanda baru. Ya, ukuran mereka, keberhasilan mereka adalah membuat tanda-tanda baru itu supaya dinikmati, tidak untuk dia mendapatkan pujian dan lain-lainnya. Ya, bagi mereka tidak peduli apapun itu. Yang penting ada tanda-tanda baru yang bisa muncul dalam kreativitas desain. Kalau dari saya seperti itu. Jadi ada batas-batasnya ya, beberapa itu yang apa? Karena gini, kayak umpamanya kita mendesain sesuatu saja sekarang ini juga sudah terjadi proses alienasi ya. Ada perubahan persepsional yang itu tentunya memang ada sebuah perubahan zaman yang diikuti karena perubahan persepsional itu. Nah, itu yang memberi ruang konsep tentang makna majemuk ini yang dalam sebuah desain. Apakah Anda boleh melakukan seperti itu? Ya boleh saja, enggak apa-apa. Tapi kekurangannya tadi saya bilang bahwa mahasiswa yang tidak bisa memberikan secara etimologis, dia enggak mampu untuk menjelaskan itu. Yang parahnya di situ gitu. Jadi isinya apa? Penjelasannya cuman ya ini bagi saya keren, Pak. Nah, gitu saja ya. Itu kan enggak cukup seperti itu. Nah, itu yang menjadikan desain ini jadi bahan pertanyaan di orang lain yang mengevaluasi itu. Sakjane awakmu desain beneran apa ngawur ngono lah. Kan beda tipis kan antara ngawur dan ini. Untuk bedanya supaya enggak tipis ya argumentasi itu harus Anda cukupkan. Supaya cukup gimana ya? Anda harus pelajari teoretiknya. Nah, teoritisnya seperti apa, konsep-konsep seperti itu. Ya, karena konsep-konsep yang menganut makna majemuk itu juga menyangkut menyangkut sedikit banyak menyangkut cara berpikir atau berfilsafat tentang desain, ya, tentang desain. Nah, itu yang biasanya ya nggak terlalu disukai juga untuk anak-anak ya atau mahasiswa yang dengan penjelasannya seperti itu. Padahal itu penting, nggak masalah. Cuman kalau Anda mampu seperti itu, oke, jalan. Kalau enggak ya paling aman jalannya ya memakai sign yang sudah bisa disepakati tadi. Jadi komunikasi Anda jauh lebih sederhana, lebih mudah. Kalau yang tadi komunikasinya jauh lebih rumit karena Anda membentuk sign-sign baru yang harus dikomunikasikan, dan itu belum tentu diterima dengan dengan orang lain. Itu masukan saya seperti itu sih. Monggo Pak, Bapak Ibu yang lainnya kalau mau menambahkan. Monggo Pak Erwin barangkali atau Bu Ami. Wah, baik. Enggak. Tadi apa kira-kira masalah komunikasinya bagaimana? Saya tadi nggak begitu. Jadi seperti ini, Pak. Contoh halnya kalau saya melihat Bruga, kalau di Lombok itu gubuk itu namanya Bruga. Terus kalau di Bali itu balai. Dan secara estetika termaksud pengolahannya hampir sama segi 4. Tapi ada ornamen-ornamen yang dimasukkan berbasis data dari sejarah. Gitu. Ketika kita mengaplikasikannya di Jawa, yang mayoritas itu mungkin orang Bali misal, apakah kita perlu menerapkan sejoglo-joglonya, dibiarkan orang mayoritas di sana mengerti melalui proses yang lumayan panjang, atau perlu kita perlahan? Kita masukin ornamen dulu untuk mungkin bangunan berikutnya soal gubuk ini atau enggak, apa sih namanya? Balai ini bisa
terus kita terjemahkan, oh ornamennya kita kurangin karena ini di Jawa, oh secara fungsi kita kurangin, oh secara berikutnya kita ada pengurangan-pengurangan sehingga kita bisa ngomong ini Jawa gitu. Apakah kita harus men-step-stepkan itu biar mayoritas di sana yang bukan asli Jawa tapi tinggal di Jawa mengerti kalau ini Jawa, atau biarkanlah mayoritas misal orang Bali dibiarkan untuk paham tapi dengan proses panjang itu Pak. Mungkin seperti itu pertanyaannya Pak. Baik, makasih. Jadi sebenarnya ada referensi yang berkaitan dengan pertanyaan Anda kalau Anda mencoba membaca buku Wastu Citra. Ya. Oh, sudah baca Pak. Ya. Alhamdulillah. Saya juga bingung Pak. Wastu Citra dari Mangunwijaya, di situ sangat menghargai adanya proses tumbuh kembangnya sebuah arsitektur pada satu kondisi atau lingkungan tertentu. Ya. Jadi arsitektur itu ya nggak bisa dipaksakan sebenarnya. Ya, kalau kita berbicara berkaitan dengan budaya, ya, dengan culture satu tempat, ya dia akan berkembang perlahan. Jadi nggak bisa dipaksakan bahwa harus mau menerima seperti ini. Ya. Kalau kita bicara budaya, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan adanya budaya Barat, barangkali budaya kita berbeda. Nah, di sana orang lebih rasional. Jadi kalau Frank Gehry mau bikin ya aku pengen gawing ini, ya mereka berpikirnya rasional. Tetapi kalau konteksnya kita kembalikan kepada di Nusantara, ya kalau ada bandingan tadi di Bali, kemudian di Lombok, ya kemudian di Jawa. Arsitektur itu tumbuh dan berkembang dari awal secara step by step. Ya. Jadi mereka akan mempunyai fungsi yang sama, makna yang barangkali juga sama, tetapi dalam ekspresinya ini yang menjadi berbeda-beda. Ya. Fungsi makna bisa sama, tapi ekspresinya yang membedakan. Seperti yang disampaikan oleh Mangunwijaya bahwa apakah meru yang bertumpuk-tumpuk itu estetika? Bukan. Ya, meru yang bertumpuk-tumpuk itu bukan estetika, tetapi sebuah makna. Ya, sebuah makna dari sebuah kegiatan yang bernuansa filosofi yang menjadikan wujud seperti itu. Nah, itu kalau dipaksakan diletakkan di Jawa kan tidak sesuai dengan. Ya, kalau menurut saya harus step by step. Ya, ya harus melihat lingkungannya, ya, culture atau budaya setempatnya yang harus dipertimbangkan. Mungkin itu ini ya. Tercantum di bab 4 soal hierarki Wastu Citra nggih, Pak. Iya, iya. Ini yang paling membingungkan ya, bab 4 Wastu Citra membingungkan sekali. Ya, harus dibaca pelan-pelan, lebih banyak gambar dan pertanyaan malah di sana. Tapi iya Pak, makanya saya pertanyakan di sini, minta pendapat dari bapak-bapak sekalian. Ya, ya itu mungkin sedikit yang bisa saya tambahkan. Boleh menambahkan? Makasih banyak Pak. Boleh menambahkan? Monggo. Oke, kalau menurut pendapat saya, apa yang tadi dipertanyakan oleh Saudara Firhan ya. Jadi apakah kita mau mengusung ya, apa itu Brugha, kemudian apakah itu pendopo, kemudian kalau yang di Bali apa istilahnya balai ya, balai ya, apa itu balai di dalam sebuah lokasi ya, itu saya kira kita bebas saja, artinya tidak ada satu keharusan ya, yang harus begini, tidak, namun semua kembali lagi ke tujuan awal ya. Jadi kalau memang ingin katakan menghadirkan arsitektur Bali ya, kemudian diwujudkan dalam sebuah balai, tentunya kita akan mengikuti pakem-pakem ya yang dalam wujud bangunan balai, apakah itu di dalam tata letak, apakah itu di dalam ornamen, apakah itu di dalam
skala tujuan itu akan bisa tercapai. Nah, kalau kemudian tadi Firhan mencoba apakah saya harus menyesuaikan saya preteli satu persatu, otomatis konsekuensinya identitas akhirnya menjadi pudar. Ya. Identitas menjadi pudar, orang tidak lagi bisa mengenali bahwa itu sebuah balai dari Bali. Ya. Tapi apakah itu tidak boleh? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu loh. Semua kembali memang ke tujuan perancang itu sendiri. Ya, saya kira itu kalau memang tujuan kita ingin menghadirkan sebuah bentuk, baik itu ruang dalam maupun ruang luarnya, mempunyai ya, makna dan bisa mencerminkan sebuah simbol sehingga identitasnya bisa terbaca, itu ya sah-sah saja. Dan itulah yang sebenarnya akan kita pelajari di dalam perancangan tematik saat ini. Begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Itu saya tambahkan, Bu Eva tadi, sebenarnya dalam konteks ini Anda bisa pelajari dulu postulat yang diberikan atau makalah yang pernah dipublikasikan Wondo Amiseno atau Pak Yosef Priyotomo ya, antara ketika terjadi simbiosis antara dua budaya. Jadi mau ada variannya ada 4 kalau nggak salah, saya ingat itu ya, mau memuncul antara budaya A dan B namanya ya. Yang mau muncul yang A apa B, dominan A apa B. Umpamanya yang pertama dominan A, yang kedua argumentasinya yang lebih dominan B, atau yang ketiga sama-sama muncul bersamaan, ya. Atau yang keempat tidak muncul sama sekali, ya, jejak-jejak tracingnya dari budaya A dan B, jadi menunjuk pada identitas baru. Nah, itu saya kira bisa membantu. Jadi apapun langkahnya itu tetap menjadi sebuah karya arsitektur nantinya. Saya kira tambahan saya itu di Wondo Amiseno juga sama seperti itu, cuman ya prinsipnya sama lah, prinsipnya sama. Ada lagi? Mungkin? Sudah itu Pak dari saya. Terima kasih banyak sudah dijawab. Mohon maaf mengganggu ini. Ya, mungkin teman-teman lainnya ada yang masih mau menanyakan sesuatu, mumpung masih mau menjawab ini Bapak Ibu. Ya, Pak, saya mau izin bertanya. Iya, monggo. Silakan Fandi Ardiansah dari mana? Ya, saya boleh tanya. Perkenalkan saya. Bentar. Silakan. Ya, perkenalkan saya Fandi Ardiansah, NPM 1734. Ya, kenapa Pak? Agak kurang ya sinyalnya, Pak. Ya, silakan. Fandi. Ya, jadi saya ingin bertanya ya. Jadi pertanyaan saya, apakah arsitektur semiotika ini adalah sebuah pendekatan atau sebuah istilahnya subkonsep aja, Pak, yang bisa digabungkan dengan tema? Soalnya dari yang dijelaskan oleh Bu Ami tersebut, kebanyakan contohnya itu merupakan, menurut saya itu arsitektur postmodern, Pak, yang bentuknya tidak beraturan gitu, yang dinamis. Terus kalau semisal arsitektur semiotika ini masuk pada subkonsep, kalau misal temanya modern kan jadi agak rusak gitu loh, agak berkebalikan dua hal tersebut. Ya, kalau menurut saya sih tidak ada hubungannya dengan itu ya, dengan aliran-aliran itu secara langsung, maksud saya, tidak ada hubungan secara langsung, karena ini adalah adalah cara pandang untuk
membuka cara pandang bahwa itu juga berlaku di tadi mulai dari ancient yang ancient di zaman-zaman dahulu, masalah simbol itu, kemudian di modern juga, di postmodern. Tapi monggo silakan Bu Ami untuk memperjelas itu. Ya, terima kasih Pak Heru. Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk yang namanya simbol itu kalau dalam kaitan kebudayaan itu pasti selalu ada. Jadi ya seperti yang dikatakan Pak Heru, mulai dari ancient sampai postmodern, mungkin nanti sampai AI yang artificial intelligence itu pasti ada yang namanya simbol, pasti digunakan karena ya itu tadi komunikasi mulai dari sains sampai akhirnya nanti menjadi simbol itu kan bagian dari komunikasi. Nah, komunikasi itu bagian dari kebudayaan dan kita adalah manusia culture. Pasti ada. Jadi bukan tidak akan bertolak belakang, tetapi mungkin nanti ya tadi itu komunikasinya menjadi lebih rumit dari yang sederhana sampai menjadi lebih rumit komunikasinya. Jadi dan untuk menyampaikannya juga menjadi lebih rumit karena mendesainnya saya rasa juga menjadi lebih rumit. Jadi ini belum saya tambahin teori kalau yang AI seperti apa, simbol-simbol yang nanti. Itu kan karena sebenarnya gini, design by research. Jadi kan orang-orang mulai ancient tadi sampai postmo itu kan dalam mendesain itu kan tidak sekedar mendesain. Orang-orang ancient itu seperti tadi orang-orang Mesir itu mereka mendesainnya itu kan tidak sekedar hanya langsung mendesain dalam waktu singkat, tapi orang-orang masa lalu itu mereka melalui trial and error, sangat panjang prosesnya. Jadi begitu juga dengan ini, jadi desain mereka melakukan research. Ya walaupun mungkin risetnya itu pasti beda teknologinya antara yang ancient, modern, sampai postmo, mungkin nanti kalau yang ke depannya di masa depan juga pasti beda. Nah itu. Nah sekarang itu kan design by research. Kemarin itu kalau yang ngikutin Omah Library itu kan ada yang namanya research by design. Jadi sebenarnya kita itu bisa menentukan masa depan arsitektur itu seperti apa, itu dengan melakukan research by design. Jadi research by design ini kalau design by research kan udah biasa kita lakukan, ya. Jadi semua simbol yang ada, identitas bangunan-bangunan itu kan berdasarkan design by research. Jadi research-nya itu kita melakukan research ke ya tadi itu faktor-faktor yang berhubungan human dan lingkungannya. Tapi kalau research by design untuk menentukan yang ke masa depan seperti apa, itu dikatakan research by design. Jadi nanti kita bisa memprediksi rumah itu nanti hunian itu seperti apa. Kemudian kita bisa melihat perkembangan dari hunian itu misalnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang kecenderungannya seperti apa. Itu research by design. Jadi nanti kita bisa kemudian memprediksi hunian masa depan itu seperti apa. Jadi segala sesuatu itu nggak akan bertolak belakang karena memang merupakan bagian dari fenomena kebudayaan arsitektur itu. Cuman memang agak sulit ya komunikasinya. Apa seperti itu bisa menjawab pertanyaannya? Ya, sudah Bu. Terima kasih. Oke. Ya, jadi itu yang kita bahas sekarang ini sebenarnya nanti memang jadi subtopik pembahasan dari ketika Anda membuat rancangan yang tematik ya, Pandi. Jadi kalau Anda membuat tematik nanti basicnya nanti ya Anda harus memahami tentang masalah simbolisasi ini karena simbolisasi ini adalah bagian komponen utama pada waktu kita bertematik RIA, ya bertematik RIA. Tadi menyinggung masalah research by design tadi, saya agak
khawatir juga itu kalau algoritmanya bisa ketahuan itu nanti kita tidak laku ini semua, tidak usah sekolah arsitek. Ini sudah ketahuan algoritmanya jadi program nanti akhirnya itu. Jadi kita hancur itu. Lebih baik tidak usah diadakan riset by design. Ya itu kan itu perkembangan sekarang yang seperti itu. Orang mencari algoritma kan. Mencari algoritma akhirnya dijadikan sebuah tinggal masukin data aja udah jadi. Ya, jadi segitu. Jadi ngapain juga kita belajar rumit-rumit strategi desainer. Biarin aja harus mikir sana. Wes aja dipikir wis. Aja dilebokne bahaya itu. Itu pikiran-pikiran bahaya. Baik, ada lagi yang lainnya? Pak Heru, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Oh iya, silakan Pandi. Boleh. Mumpung masih mau menjawab. Jadi begini, Pak. Kan ya saya membandingkan dua arsitektur ya, Pak ya. Yang pertama arsitektur semiotika, yang kedua arsitektur tradisional atau bisa kontemporer lah. Nah, tradisional kontemporer ini kan dua-duanya kan menyimpan makna ya, Pak ya. Tapi tradisional kontemporer ini lebih tertutup maknanya. Jadi kita harus mungkin bertanya atau meriset atau mencari data-data yang lain untuk bisa mendapatkan maknanya. Terus semiotika ini itu dia lebih membuka maknanya untuk memberikan mungkin bangunanku fungsinya seperti ini. Mungkin ruang dalamku itu fungsinya seperti ini. Jadi menurut Bapak dan Ibu sekalian lebih baik yang mana untuk nanti kita di perancangan tematik ini, lebih yang maknanya terbuka seperti arsitektur semiotika atau yang tertutup seperti arsitektur tradisional. Soalnya menurut saya dua-duanya ini bagus ya Pak ya. Cuma agak bimbang aja milihnya. Itu, terima kasih. Kok saya ada melihat sebuah konteks yang berbeda ya ketika saudara menyebut arsitektur semiotika dan arsitektur tradisional nih. Kok rasanya kerangkanya kok berbeda ini yang harus dibahas konteksnya. Karena semiotika itu kan saya tidak tahu di pikiran Anda apakah semiotika dan tradisional itu dikategorikan mazhab, aliran atau yang lain. Kalau menurut saya kan semiotika itu kan sebenarnya kan cara metode yang dilakukan ketika proses merancang itu. Nah, kalau arsitektur tradisional itu kan label produk kelompok ya, karya budaya. Nah, karya budaya. Bagaimana Bu Ami? Monggo. Kalau saya kok seperti itu. Iya, itu beda konteks itu. Jadi nggak bisa disamakan, disejajarkan kalau beda konteks itu, karena ya pasti beda ya. Kalau yang kita bicara arsitektur tradisional, vernakular, seperti vernakular dan tradisional aja beda. Kalau tradisional kan kita melihatnya itu dari pakem-pakem sehingga sebuah karya terbentuk. Sedangkan kalau vernakular itu kan bagaimana suatu proses desain atau bagaimana suatu karya itu jadi vernakular itu lebih ke bagaimana menggunakan referensi-referensi sumber, bisa tradisional yaitu atau lokal itu untuk membuat digunakan di dalam proses perancangan. Jadi kemudian hasilnya itu adalah arsitektur vernakular. Jadi itu adalah produk kalau tradisional, vernakular seperti itu, arsitektur Mesir. Ya. Tapi kalau semiotika, semantik, kemudian apalagi itu kan lebih ke arah
Ya, metode kan, language metode of proses space untuk misalnya mewujudkan seperti itu ya. sebuah rancangan. Mewujudkan ini, jadi Tekniknya teknik semantik. ya, jadi Semantik kan bukan, ngikutin jadi itu alur pemikiran. konteksnya ini jadi memang beda konteks, jadi nggak bisa disamakan. Jadi kalau kamu tanya, saya harus pakai yang mana ini, orang konteksnya memang beda, yang satunya metode, yang satunya produk. Kalau produk kan mungkin bisa kamu jadikan sebagai precedence ya. Jadi nanti dari produk arsitektur tradisional ini kamu cari misalnya simbolnya apa, identitas dari bangunan tersebut, sehingga bisa identitasnya seperti itu. Tapi kalau semiotika semantik itu kan metode yang digunakan untuk melihat misalnya arsitektur tradisional. Kamu mau menggunakan metode semiotikanya, mau menggunakan metode semantiknya, seperti itu kan? Ya, halo. Itu mungkin sebanding kalau Anda tanyakan begini, Anda membandingkan antara semiotika, kemudian menggunakan teknik analogi, kemudian memetaforakan, nah itu mungkin agak karena itu kan melalui proses dalam satu jalur pembahasan yang sama untuk menghasilkan bentuk itu, maka jalannya seperti ini. Ya, semantik, dan ini kan itu kan asal muasalnya kan menggunakan ingin seperti iya, jadi metodenya itu kalau yang di mana tadi saya uraikan itu kan ada metafora, visual kayak gitu, itu mungkin metodenya metode grammar. Jadi grammar dari bangunan bisa juga sebenarnya itu digunakan untuk mendesain. Jadi grammar itu kan language of building-nya itu kan ada yang namanya semantika, ada yang namanya semiotika, kemudian grammarnya itu sendiri tatanan, susunan seperti itu. Tapi itu kan metode beda. Anunya sama apa namanya? Kalau kamu berbicara tentang arsitektur tradisional. Arsitektur tradisional bisa juga menggunakan ini metode-metode metafora. Bisa juga misalnya kamu melihat arsitektur tradisional dengan menggunakan metode grammar, itu apa yang kamu temuannya seperti apa, seperti itu kan. Jadi konteksnya memang beda. Ya. Itu Pak Heru. Ya. Itu Fandi, jawaban dari selebritis kita hari ini. Iya, Pak, sudah jelas. Oh, tapi saya ada sedikit ini, Pak. Ya? Sedikit, ada sedikit. Ya, banyak, enggak apa-apa. Terakhir, Pak, terakhir. Jadi, untuk arsitektur semiotika ini, kan juga, apa ya, Pak, sebuah paradoks itu loh, Pak, yang membingungkan orang di sekitarnya, atau yang pengunjung yang melihatlah dengan visual, kan. Terus, jadi arsitektur semiotika yang lebih baik, apakah yang lebih diterima apa ya membuktikan bangunannya gitu, Pak, ya yang bisa diterima orang-orang di sekitar. Ya, jadi tadi mengulang pembahasan tadi itu sebenarnya kan termaktub sudah di penjelasan Bu Ami tentang komunikasi, how to communicate architecture tadi ya, how to communicate design. Tadi sudah saya juga sentil masalah kalau menurut kan ini menurut kalau bahasa semiotika semantik itu kan tata bahasa, sebenarnya ilmunya komunikasi tata bahasa ya, itu bukunya apa Bu, lupa saya itu yang language of space, Oxford School ya, Oxford School ya, yang menganut tata bahasa ini. Jadi arsitektur dia diibaratkan sebuah rangkaian kata yang sign, kemudian yang punya makna, kemudian dirangkai dalam kalimat dan kemudian
sebuah paragraf dan seterusnya itu, sehingga dasar berpikirnya membuat proses desain itu yang saya ketahui seperti itu. Kalau nggak salah Christian Nobel School itu ya dulu, yang lama banget itu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, kalau pakai konsep seperti itu memang akhirnya seperti saya bilang tadi bahwa kalau kita menggunakan konsep itu berarti ada konsep sign. Nah, kalau sign ada komunikasi, sign itu harus ada kesepakatan akhirnya. Ya, kalau nggak ada kesepakatan ya dianggap nggak ada komunikasi, karena ketika saya saya tunjukkan, saya menunjukkan sign ini HP ya, HP. Tapi orang lain mungkin kalau tidak ada kesepakatan dalam ilmu tanda ini, ya mereka bilang ini mungkin bata atau balok atau yang lainnya, ya ini yang terjadinya akhirnya absurd ya, tentang tidak jelas ini akhirnya. Makanya tadi saya sempat berdiskusi dengan Bu Ami dengan menelurkan pertanyaan bahwa yang terjadi di luar itu pada proses perancangan yang Anda hadapi nantinya, biasanya mahasiswa itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah seperti proses semantik ini, ilmu tanda ini, berarti harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan gimana Pak? Yang jawabnya bingung juga kan. Kita harus beralih dengan konsep seperti tadi, makna majemuk itu. Kalau saya seperti itu, meskipun saya aslinya juga memahami bahwa makna majemuk ketika kita menggunakan filsafat desain makna majemuk ini kita taruh di situ, di sistem tanda tadi, signet tadi ya ora matuk terusan, ora gathuk, nggak bisa akhirnya. Toh akhirnya kalau dari saya ya sebagai perancang, saran saya ya terbuka untuk semuanya ya, terbuka untuk semuanya, karena porsinya masing-masing juga ada ketika kita harus menandai sebuah alur itu untuk sebuah identitas tersendiri, maka kita juga butuh kesepakatan supaya sistem sosial itu berjalan, ya. Karena kesepakatan itu dibutuhkan ketika kita bersosialisasi, ya. Kalau padahal kita semua penggunanya itu manusia sosial. Kalau tidak ada itu ya susah. Akhirnya ya bangunan bisa sangat kejam sekali, sangat radikal sekali, tidak ramah terhadap penghuninya, jadi tidak bisa untuk berhuni dan lain-lainnya. Jadi ya satu sisi ada tempatnya masing-masing menurut saya ya, ada slotnya sendiri-sendiri dan itu harus Anda kuasai semua, Anda. Maksudnya paling tidak cara berpikirnya ini harus Anda pahami. Seperti Anda memahami membagi antara semantik dan memisahkan dengan hasil dan produk tadi, Anda harus paham itu. Kalau enggak ya angel bahasa yang ngono loh maksudnya. Kalau pandangan saya seperti itu. Kalau Bu Ami enggak tahu, monggo silakan. Kalau yang komunikasi tadi, ya saya rasa memang semakin rumit sign-nya, itu akan semakin rumit komunikasinya. Jadi kalau misalnya bagaimana, makanya tadi kan sudah saya katakan bahwa di presentasi bahwa human dan lingkungan. Nah, lingkungan itu bukan hanya sekedar lingkungan iklim aja, tapi juga ada materialnya, ada tradisinya, ada kebiasaannya. Jadi bagaimana supaya orang bisa menerima itu ya, semua itu harus tetap ada, holistik seperti itu. Tapi ya yang bisa diolah mungkin prosentasenya aja gitu loh. Kamu pengen ngolah iklimnya lebih
besar, kamu pengen mengolah tradisinya yang lebih besar ya nggak apa-apa juga. Itu kamu pengen mengolah apanya yang lebih besar, humannya seperti itu, manusianya. Jadi tapi ya ini fungsinya tidak bisa lepas tematik ya Bu Ami ya. Fungsinya tematik itu kan konteksnya jadi lebih jelas gitu loh maksudnya gitu akhirnya nanti kan. Jadi ya tematik itu memang membatasi nantinya Pak perancangan. Nah iya itu. Tematik itu kan. Makanya, cuma nanti kan tidak bisa lepas semua, cuman nanti kan ini apa namanya prosentase dari masing-masing yang mau dia olah itu kan terserah. Iya benar. Jadi biar tidak absurd, biar tidak jelas, maksudnya biar tidak jelas. Ya makanya tematik ini sebenarnya ajang yang bagus untuk membuktikan di antara riuh cara pandang ini tadi. Kalau masuk ini berarti komposisinya nanti Anda bisa langsung ketahui sendiri nanti. Ya saya kira itu tambahan saya. Apa kita cukupi? Sudah. Ya, sebelum saya cukupi, saya juga belum terima kasih ya, Bapak. Untuk Fanny ya, saya kira apa yang menjadi pertanyaanmu tadi, tidak usah terlalu takut bahwa ini nanti tidak masuk dalam ranah modern. Ini tidak usah membahas itu dulu. Apakah nanti hasil dari desainmu itu mau masuk dalam ranahnya budaya karena memang kamu berangkatnya dari sana, atau dari bangunan tradisional karena memang berangkatnya dari sana, atau masuk dalam ranahnya yang sudah kamu kembangkan sehingga menghasilkan konten, itu tidak menjadi satu keharusan. Terus kok nek aku nek gak kiwari, kok nek aku nek gak tradisional, nek aku nek gak modern. Enggak. Jangan biasakan untuk mengkotai dulu, membatasi diberi dirinya kebebasan sendiri dulu. Ya, jadi di sini kita dibebaskan, asal kebebasan itu diiringi dengan tanggung jawab bahwa kamu mendesain ini ya berdasarkan apa gitu ya. Jadi itu saja supaya tidak bingung. Terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih Bu Eva. Ya, terima kasih Bu Eva. Jadi pesan terakhir tadi Bu Eva tadi cukup menarik. Wis gaspol pokoknya ngerancang sembarang sak karepmu. Ya, jadi sak ide-idene sak mantepmu, sak aneh-anehmu sembarang. Ya, yang penting itu tadi pesan terakhir bahwa Anda bertanggung jawab terhadap desain Anda sendiri. Perkaya diri Anda dengan ilmu yang sudah diberikan, kalau bisa ditambahin sendiri supaya argumentasinya jadi lebih menarik. Kalau tidak menarik nanti tipis bedanya dengan ngawur, ya, dengan ngawur. Nah, makanya supaya tidak masuk kategori ngawur, Anda harus perbanyak amunisinya, ya. Seperti diskusi ini sebenarnya untuk memperkaya wawasan Anda, untuk memperbesar setrum di otaknya itu loh, supaya kenceng, supaya kreatif tadi saya bilang. Karena proses iteratif harus loncat-loncat di kepala ini muncul, itu nantinya biar bisa kreatif. Saya kira itu saja yang bisa kami berikan dari Bapak Ibu pengampu. Nanti kalau ada diskusi lebih lanjut silakan di grup masing-masing. Paling tidak perkuliahan yang kedua ini juga cukup memberikan banyak masukan ke kami juga, Bapak Ibu maupun para mahasiswa semuanya. Kalau tidak ada tambahan, tidak ada ya Bapak Ibu, saya cukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di acara selanjutnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, hari ini sudah mulai tugas pertama.
harus dimasukkan. Pertamanya apa, Mbak? Mengingatkan kembali. Ya itu tadi resume dari kuliah inilah. Oke. Ya, tentang sains, simbol, dan identitas. menurut menurut pemahaman mereka. Ya. Oke. Mahasiswa boleh meninggalkan tempat. Bapak Ibu masih ada yang perlu dibicarakan? Saya sediakan ruangnya kalau tidak kalau ya. Saya sementara cukup. Cukup ya. Ya. Minggu depan Pak Erwin tugas. Oh. Ya. Untuk minggu depan tema apa? Pak Heru dulu, Bu. Oh, Pak Heru dulu. Perancangan tematika. Iya, lebih menguasai Pak Heru itu. Oh gitu ya. Minggu depan tema ya? Konteksnya juga. Tema, konteks. Iya. Saya setelah itu aja. Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.